Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul, yang sekali lagi kita ingatkan kembali bahwasanya jalan kehidupan yang terbaik adalah jalan mengikuti para nabi dan para rasul. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui suatu jalan kecuali ia kembali kepada jalan-jalan yang telah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada jalan lain yang mengetahui jalan tersebut kecuali yang diberikan wahyu kepadanya, yaitu para nabi dan para rasul. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengkisahkan dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam hingga meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, sebagaimana yang telah kita kisahkan, bahwa kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu Baitul Maqdis, dikuasai oleh jin Ifrit. Dari sinilah mulai kerusakan Baitul Maqdis. Jadi boleh dibaca dua. Baik, bisa dibaca Baitul Maqdisi, bisa juga dibaca Baitul Muqaddas. Jadi bisa disukun qafnya, bisa juga di fathah. Muqaddasi sama Maqdisi. Jadi kalau dibaca Baitu harus Maqdisi, harus dikasrosinnya, karena dia dalam kedudukan ilmu nahwu namanya mudhaf-mudhafun ilaih. Seperti misalnya Baitul Maqdisi, itu boleh. Boleh juga Baitul Muqaddasi. Jadi dua bacaan itu dibolehkan. Jadi setelah Nabi Sulaiman runtuh meninggal dunia, maka runtuhlah kerajaan dari kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu Baitul Muqaddasi. Setelah runtuhnya ini, diutuslah Nabi namanya Nadar. Jadi Nazar An-Nadar. Setelah Nabi ini diutus, akan tetapi kita tidak kisahkan Nabi ini disebabkan dia Nabi yang tidak terlalu lama, kemudian dia dibunuh oleh kalangan Bani Israel. Akan tetapi sekarang kita akan masuk dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ketika kita menelaah Al-Quran, maka Al-Quran menyebut Nabi Zakaria itu sebanyak 4 kali. Di dalam surah Al-Imran itu disebutkan Nabi Zakaria alaihi salam sebanyak 2 kali, yaitu di surat Al-Imran ayat 37 dan 38. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Ketika Allah menerima permohonan ibu Maryam untuk melindungi bayi perempuannya. Jadi sekali lagi, mamanya dari sebelum Nabi Isa adalah Maryam, dan ibunya Maryam adalah saudara dengan istri Zakaria. Pernah dari ipar Zakaria ini, dia memohon kepada Allah agar diberikan anak laki-laki yang menjadi seorang nabi yang membantu Nabi Zakaria. Akan tetapi pada saat itu masa ironisnya para Bani Israel, yang dimana sebelumnya dia telah membunuh para nabi yang diutus setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan pada saat itu ketika inginnya lahir dari ipar Nabi Zakaria, orang-orang dari kalangan Bani Israel, ketika inginnya lahir, ketika laki-laki yang lahir dari ibunya Maryam alaihi salam, maka ia akan dibunuh. Maka pada saat itu ketika dia sudah mau melahirkan, orang-orang Bani Israel itu sudah mengitari rumah-rumah dari mamanya Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi ketika merengek, ketika sudah lahir anak tersebut, yang lahir adalah seorang wanita, maka mereka tidak menjadi membunuh. Padahal yang lahir dari seorang wanita itu adalah mama dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam alaihissalam.
Jadi ini awal. Setelah itu mama Nabi Isa diberi penangguhan, dirawat oleh Nabi Zakaria. Jadi mamanya Nabi Isa, Maryam, dirawat oleh Zakaria. Dan Zakaria ini dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal kaget ketika melihat Maryam alaihi salam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Akan tetapi Zakaria alaihi salam kaget melihat dari seorang wanita ini memiliki kesolehan yang sangat soleh. Bahkan dia diberikan tempat ibadah khusus di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi mama dari Nabi Isa diberikan di bagian sudut dari kerajaan Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis untuk dia jadikan tempat beribadah. Akan tetapi setiap Zakaria mendatanginya, dia kaget. Fawajada indaha rizqa. Dia mendapati di sisi mama Nabi Isa ini, Maryam, itu rezeki. Ada yang mengatakan dari kalangan para ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu di antara keajaiban yang dimiliki oleh Maryam dari kesolehannya, dia jarang keluar rumah. Senantiasa berzikir dan bermunajat kepada Allah. Sampai-sampai dia diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal, diturunkan rezeki langsung dari langit. Dia mendapatkan buah-buahan di musim panas, padahal pada saat itu musim dingin. Dia mendapatkan buah-buahan di musim dingin, padahal saat itu musim panas. Intinya dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam, dia adalah seorang yang menyapi dari mama Nabi Isa, yaitu Maryam. Yang kedua, Nabi Zakaria alaihissalam seorang pekerja kayu. Jadi Nabi Zakaria adalah seorang pekerja kayu, dan di mana Nabi Zakaria alaihissalam akan kita lanjutkan kisahnya ketika ia dibunuh oleh Bani Israel. Jadi Nabi Zakaria nanti di akhir ayatnya bersama anaknya yaitu Yahya, dia akan dibunuh oleh Bani Israel, yang dimana dia lari di sebuah pohon, masuk ke dalam pohon tersebut, akan tetapi pohon tersebut ditebang oleh Bani Israel, akhirnya meninggallah Nabi Zakaria. InsyaAllah ta'ala ini yang kedua, Nabi Zakaria alaihissalam itu seorang yang tua, tidak memiliki anak sekalipun. Kemudian dia berdoa kepada Allah sebagaimana yang dikabarkan di dalam surat Al-Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu keluarga yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar daripada ucapan dari doa-doa hambamu. Maka diberilah Nabi Zakaria dengan kelahiran Yahya. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan dari kisah setelahnya tentang kelahiran Yahya dan bagaimana kehidupan mereka berdua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.